Bagaimana manusia itu dibagi berdasarkan intensitas ya, atau bentuk interaksinya bersama Al-Quran. Ya, kita akan lihat bagaimana berapa macam kelompok-kelompok manusia yang kita kelompokkan berdasarkan interaksinya terhadap Al-Quran. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah dikatakan zalimun li nafsih, yaitu orang yang menganiaya diri sendiri. Adalah mereka yang tidak memanfaatkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidupnya, bahkan justru melanggarnya. Jadi yang pertama ini, golongan yang pertama ini disebut dengan zalimun li nafsih. Mereka itu menganiaya diri sendiri. Ya, karena mereka tidak mereka adalah yang tidak memanfaatkan Al-Quran tersebut untuk menjadi pedoman hidupnya, ya, bahkan justru melanggarnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, muqtasid. Ya, yang disebut di dalam Al-Quran adalah golongan yang kedua adalah muqtasid, yaitu orang yang sudah beriman kepada Al-Quran namun baru dapat melaksanakan sebagian isi daripada Al-Quran tersebut. Ya. Golongan ini ya, dia sudah mengenal Al-Quran, tetapi ya, dia baru melaksanakan sebagian dari isi Al-Quran tersebut dan meninggalkan sebagian yang lain. Nah, maka orang ini yang dikatakan adalah dia masih tidak konsisten ya, dalam memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Ya, kadang ya kembali kepada Al-Quran, kadang menjauh kepada Al-Quran. Ya, ini golongan yang kedua. Ya, jadi golongan yang kedua ini ya, dengan kata lain bahwasanya golongan ini belum konsisten terhadap Al-Quran. Kadang membacanya, ya, kadang pula meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Ya, sabiqun bil khairat, yakni orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Ya, jadi orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Ya, pada golongan yang ketiga ini, ya, dia sudah bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik. Ya, bahkan dia sudah mengkhatamkan Al-Quran dengan menghafalnya sebanyak 30 juz. Ya, dengan cara menghafalnya sama dengan hafalan surah Al-Fatihah. Ya, dengan kata lain dia sangat fasih di dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, dan tentunya dia tetap menjaga Al-Quran ya, dengan cara ya mengamalkan seluruh isi daripada kandungan Al-Quran tersebut. Ya, mengamalkan dari isi daripada semua ya, kandungan perintah-perintah yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang ini tiga poin yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya ya manusia dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan interaksinya terhadap Al-Quran. Apa itu? Yang pertama, zalimun li nafsi, ya, orang yang senantiasa meninggalkan Al-Quran, ya, menganiaya dirinya dengan cara meninggalkan Al-Quran. Ya, ya. Kemudian yang kedua, muqtasid, ya, yaitu orang yang senantiasa mengamalkan ya membaca Al-Quran, kemudian dia juga biasa meninggalkan Al-Quran. Ya, dalam artian dia belum bisa konsisten terhadap Al-Quran, ya, amalan-amalan yang di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, ya, yaitu orang-orang yang senantiasa sudah konsisten dan bahkan dia sudah menghafal ya seluruh daripada isi kandungan Al-Quran tersebut. Ya, demikianlah apa yang nasihat singkat yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kami sampaikan ini ya bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita, utamanya di awal tahun ini, ya, agar kita tetap
bisa istiqomah, ya konsisten, ya terhadap bacaan-bacaan Al-Quran kita. Ya, hendaknya ya kita menjadi orang yang bermanfaat, ya bermanfaat terhadap dunia dan akhirat, ya dengan mengamalkan seluruh isi daripada Al-Quran ini. Ya, ya. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ya, demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.